Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudhlilillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketakwaan adalah jalan menuju hidup yang bermakna, kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Pada khutbah hari ini, saya akan membahas tentang hidup bermakna dan tidak keras hati. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk mulia dengan akal dan hati. Namun, hidup hanya akan bermakna jika kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat kedua, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertakwa. Hati yang keras adalah tanda jauhnya diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu hati menjadi keras karena banyak dosa dan sedikitnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbanyak zikir, membaca Al-Quran dan merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar hati kita senantiasa lembut dan hidup kita penuh dengan makna. Dengan hati yang lembut, kita akan lebih peka terhadap kebenaran, kesehatan maupun orang-orang yang tercinta. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, ketakutan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar adalah kunci menghadapi cobaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Jika ia mendapatkan nikmat ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Cobaan bukanlah hukuman tetapi tanda kasih daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa kita meninggalkan derajat kita, maka jadikanlah kesabaran sebagai perisai saat menghadapi ujian kehidupan. Kita juga ada baiknya untuk menghindari dari sifat kemunafikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan jika dipercaya, ia berkhianat. Orang munafik berada di tempat yang paling rendah dalam neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya, orang-orang munafik itu berada di tingkat yang paling bawah dari neraka. Kemunafikan tidak hanya merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga merusak hubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, mari kita menjaga kejujuran, menepati janji, dan memegang amanah sebagai bukti keimanan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat memuliakan orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berarti Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Menuntut ilmu bukan hanyalah sebuah kewajiban formal yang kita laksanakan di sekolah, tetapi juga merupakan kewajiban sepanjang hayat, seumur hidup. Dengan ilmu, seseorang mampu membedakan yang benar dan yang mana yang salah, memperbaiki amal, dan menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya. Maka mari kita jadikan menuntut ilmu sebagai ibadah dan gunakan ilmu yang kita miliki untuk kebaikan umat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah
firman di dalam surah Al-Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah dan menyempihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba tentunya harus menjalankan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala daripada larangannya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diridhoi, mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Kita sebagai manusia juga harus bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisi kita. Bersyukur adalah sifat yang sangat-sangat mulia yang menunjukkan pengakuan kita atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Ibrahim ayat ke-7. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku akan berat. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur. Bersyukur tidak hanya dengan lisan melalui ucapan Alhamdulillah, tetapi juga dengan hati yang penuh rasa terima kasih. Jangan sampai kita bersyukur hanya karena terucap di lidah kita, tapi kita juga harus yakin di dalam hati kita bahwa kita sedang bersyukur. Dengan penuh rasa terima kasih dan dengan perbuatan yang nyata. Menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dalam hal dunia, dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atasmu, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Mari kita biasakan bersyukur atas apa yang kita miliki, baik besar maupun kecil. Karena dengan bersyukur, hati menjadi tenang dan nikmat Allah akan terus bertambah. Hadirin sekalian, sebaliknya sifat iri dan dengki atau hasad adalah salah satu penyakit hati yang sangat-sangat amat teramat berbahaya. Hasad adalah keinginan agar nikmat yang dimiliki orang lain hilang, bahkan disertai kebencian terhadap mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah hasad, karena hasad memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan dalam surah An-Nisa ayat 32, dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Menghindari hasad berarti kita berusaha membersihkan hati dan menggantinya dengan rasa syukur serta doa agar orang lain mendapatkan kebaikan. Dengan begitu, rasa syukur serta doa yang kita peroleh memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seseorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Ia tidak mendoliminya, tidak membiarkannya dalam kesulitan, dan tidak merendahkannya. Hadis riwayat Muslim. Ukhuwah Islamiyah adalah pondasi kekuatan umat. Jika persaudaraan ini kuat, maka umat Islam akan menjadi kokoh seperti bangunan yang saling menguatkan. Sebaliknya, jika ukhuwah rusak karena hasad, fitnah, atau bahkan permusuhan, maka umat Islam akan mudah terpecah belah. Maka sebab itu, mari kita jaga ukhuwah dengan saling menghormati, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling maaf-memaafkan. Jika ada perselisihan, selesaikanlah dengan musyawarah yang baik dan benar. Dengan ukhuwah yang kuat, kita akan menghadapi berbagai tantangan zaman bersama-sama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia memiliki kesempatan untuk membuat hidupnya bermakna. Namun, apa makna hidup yang sejati?
Apakah hidup bermakna itu diukur dengan banyaknya harta, tingginya jabatan, atau pujian daripada manusia? Tidak. Hidup bermakna adalah ketika seseorang mampu mengisi waktunya dengan ibadah kepada Allah dan memberi manfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Makna hidup sejati adalah ketika kita menjadi hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan ketaatannya dan menjauhi maksiatnya. Hidup bermakna juga terlihat dari keikhlasan hati kita dalam menerima takdir, termasuk dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Jamaah sekalian yang berbahagia, tidak ada hidup yang lepas dari ujian. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Ketika kita menghadapi cobaan, kita sering merasa lemah, sedih, bahkan putus asa. Namun sebagai seorang mukmin, kita harus percaya bahwa ujian adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita untuk menghapus dosa-dosa kita di masa yang lalu dan meninggikan derajat kita di sisinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, sakit, kesedihan, atau penderitaan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapus sebagian daripada dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita harus bersabar. Bersabarlah dalam menghadapi setiap cobaan. Ingatlah, kesabaran adalah separuh daripada keimanan. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang sabar. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain bersabar dalam cobaan, kita juga harus waspada terhadap sifat munafik. Munafik adalah penyakit hati yang sangat-sangat berbahaya. Rasulullah bahkan mengingatkan kita tentang 3 tanda-tanda orang munafik, yaitu salah satunya apabila bicara ia berdusta, yang dimana apabila seseorang yang munafik berbicara, maka ia sudah pasti akan berdusta. Apabila dia berdusta, dia termasuk orang-orang yang munafik. Lalu ada apabila ia berjanji, ia mengingkarinya. Seseorang yang munafik tidak bisa diberikan sebuah janji. Dia akan mencari celah untuk dapat mengingkarinya. Dia selalu beralasan untuk hal-hal yang bahkan tidak dapat dia elakkan itu. Lalu yang ketiga, apabila ia dipercaya, ia berkhianat. Apabila diberikan amanah, dia mengingkarinya, dia berkhianat. Apabila orang munafik diberikan sebuah amanah, maka dia akan berkhianatinya. Munafik bukan hanya tentang perkataan, tetapi juga tentang perbuatan. Banyak di antara kita yang mungkin sholat, berpuasa, dan bersedekah, namun melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk dilihat mata manusia semata-mata, dilihat oleh mata manusia. Seperti yang banyak kita lihat di sosial media, banyak orang yang membagikan konten-konten menarik dengan cara membagi-bagikan uang, bersedekah, memberikan orang makan. Tapi kita tidak tentu tahu apa niatnya tersebut. Apakah hanya untuk menarik perhatian manusia, hanya untuk meningkatkan akunnya, atau semata-mata karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Inilah yang disebut dengan riya, bagian dari sifat munafik yang akan menghancurkan amal kebaikan kita. Oleh karena itu, jamaah sekalian, marilah kita mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah menjalani hidup ini dengan penuh makna? Apakah kita sudah bersabar dalam menghadapi ujian? Dan apakah kita sudah menjauhkan diri dari sifat-sifat munafik? Marilah kita memperbarui keimanan kita kepada Allah dengan beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa kita. Sebagai penutup khutbah, saya ingin mengingatkan kembali, hidup ini
akan bermakna jika kita mengisinya dengan ibadah dan amal kebaikan. Yang kedua, bersabarlah dalam menghadapi cobaan, karena Allah tidak pernah menguji hambanya jika di luar batas kemampuannya. Yang ketiga, hindarilah sifat munafik dengan menjaga keikhlasan dalam setiap amal dan menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan syariat-syariat yang berlaku. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan berdoa agar hidup diberkahi serta dijauhkan dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Akhirnya marilah kita berdoa, Ya Allah, jadikanlah hidup kami penuh makna, sabarkanlah kami dalam menghadapi setiap ujian, dan jauhkanlah kami dari sifat-sifat munafik. Ampunilah dosa-dosa kami dan masukkanlah kami ke dalam surgamu, Ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.